Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tugas besar 2 dari mata kuliah Akuntansi Sektor Publik dengan dosen pengampu Pak Panji Putranto dari Universitas Mercubuana. Yang akan dipresentasikan dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri dengan Hilda Inusyifa, selanjutnya dengan Zuleha, selanjutnya Rifka Junior, dan yang terakhir Nisa Nuraini. Materi yang dibawakan adalah dana perimbangan kepada pemerintah daerah. Yang pertama, pra-pandemi COVID-19, yang kedua, pandemi COVID-19, dan yang ketiga, pasca pandemi COVID-19. Yang pertama, kita akan menjelaskan dengan pra-pandemi COVID-19. Pendahuluan. Wujud dari perimbangan keuangan adalah adanya dana perimbangan yang merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari APBN untuk mendukung dalam pelaksanaan desentralisasi guna menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang memiliki pendapatan asli daerah relatif kecil. Dana perimbangan juga memberikan tujuan otonomi kepada daerah, yaitu terutama peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat semakin baik. Menurut Fardiansyah, Devianti, dan Pati Siwa 2018. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang dana perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah disebutkan bahwa dana perimbangan terdiri dari dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Sejak desentralisasi diterapkan pada tahun 1903, hubungan keuangan sudah terjadi antara pemerintah pusat dengan daerah, yang dimungkinkan dibentuk daerah otonom. Namun pada saat itu belum jelas sistem, prinsip, bentuk, dan jenis anggaran yang digunakan. Ketika Indonesia merdeka, sistem keuangan daerah juga mulai diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 Pasal 5 yang menyebutkan bahwa biaya untuk keperluan Komite Nasional Daerah atau KND disediakan oleh pemerintah daerah. Transfer dana dari pemerintah ke daerah dimulainya suatu hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Transfer tersebut diperlukan karena yang pertama, mengatasi persoalan ketimpangan vertikal fiskal. Yang kedua, reorganisasi horizontal fiskal. Yang ketiga, daerah wajib menjaga tercapainya standar pelayanan minimal di setiap daerah. Selanjutnya, yang keempat, mengatasi persoalan yang timbul dari penyebaran atau melimpahnya efek pelayanan publik. Yang kelima, mengedukasi dan mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kemampuan daerahnya. Dan yang terakhir, rehabilitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Zuleha. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Hilda mengenai keuangan negara pra-pandemi COVID-19. Sebelum masa pandemi COVID-19, pajak daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan, sedangkan dana perimbangan dan retribusi daerah berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan.
Hal ini membuktikan semakin kecil dana perimbangan yang diberikan, maka akan menunjukkan kinerja keuangan semakin baik. Sebaliknya, semakin besar transfer dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat kuat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga akan membuat kinerja keuangan pemerintah semakin turun. Penggunaan dana perimbangan diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Semakin besar penerimaan dana yang diperoleh, maka akan mempengaruhi kinerja keuangan. Hal ini memotivasi pemerintah untuk lebih memperhatikan dalam penerimaan dana yang diperoleh. Selanjutnya, dana perimbangan yang berupa DAU tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, tetapi secara simultan berpengaruh terhadap pada kinerja keuangan pemerintah daerah. Dana perimbangan yang terdiri dari DAU dan DAK tidak berpengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah, namun dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah. Dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak dan bukan pajak serta DAU dan DAK merupakan dana transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan tujuan untuk membiayai kebutuhan belanja daerah. Dana perimbangan yang diterima dari pemerintah pusat akan memperlihatkan semakin kuat pemerintah daerah bergantung kepada pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhan daerahnya, sehingga akan membuat kinerja pemerintah daerah menurun. Selanjutnya, pandemi COVID-19. Perubahan postur kebijakan pemerintah dan rincian APBN di masa pandemi COVID-19. Dalam rangka memastikan ketersediaan anggaran dengan tetap mempertahankan kesehatan dan kesinambungan keuangan negara, pemerintah menetapkan perubahan atas postur dan rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2020 yang meliputi anggaran pendapatan negara, anggaran belanja negara, surplus atau defisit anggaran, dan yang terakhir pembiayaan anggaran. Selanjutnya, berikut adalah gambaran dari perubahan postur dan rincian APBN tahun 2020. Ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020. Anggaran pendapatan negara terdiri dari sebelum, sesudah, penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah yang sebesar pada sebelum penerimaan perpajakan, yaitu sebesar 2.233 triliun, sesudah sebesar 1.760 triliun, penerimaan perpajakan sebesar 1.462 triliun, penerimaan negara bukan pajak sebesar 297,75 triliun, dan yang terakhir penerimaan hibah sebesar 498,74 miliar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifka Junior. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perubahan postur dan rincian APBN 2020. Ditetapkan dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020. Di sini terdapat anggaran belanja negara yang terdiri dari sebelum, sesudah, penanganan pandemi COVID-19, dan anggaran transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD. Di dalam sebelum itu terdapat senilai 2.540,422 triliun. Sesudah senilai 2.613,8 triliun. Selanjutnya itu penanganan pandemi COVID-19 senilai 255,110 triliun. Dan yang terakhir anggaran transfer ke daerah dan dana desa atau TKDD senilai 762,718 triliun. Selanjutnya,
Sedangkan anggaran dana desa digunakan antara lain untuk jaringan pengamanan sosial di desa berupa bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan wabah COVID-19. Berdasarkan perhitungan anggaran pendapatan dan anggaran belanja negara di atas, diperkirakan akan terjadi defisit sebesar 852,935 triliun atau 5,07% terhadap PDB, sehingga untuk pembiayaan anggaran dari semula diperkirakan sebesar 307,225 triliun berubah menjadi 852,935 triliun. Selanjutnya, pendahuluan. Sejak awal pandemi, penyebaran COVID-19 di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Perkembangan penyebaran COVID-19 yang sangat cepat berdampak pada banyak aspek, yaitu antara lain aspek sosial dan ekonomi. Kebijakan social distancing dan anjuran work from home yang diambil pemerintah Indonesia untuk mengurangi penyebaran COVID-19 ini mengakibatkan beberapa sektor antara lain industri pariwisata, transportasi, manufaktur, keuangan, pelayanan publik, dan sektor lainnya mengurangi atau menghentikan aktivitasnya sementara waktu yang belum ditentukan. Selanjutnya, tentunya hal ini memiliki dampak yang begitu besar pada perekonomian negara, baik itu dalam skala makro maupun mikro. Oleh karena itu, sejumlah kebijakan dan langkah-langkah antisipatif telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini. Selanjutnya yaitu pasca pandemi COVID-19, di mana materi ini akan dibahas oleh Nisa Nuraini. Selanjutnya, saya akan membacakan materi yaitu pasca pandemi COVID-19. Langkah utama yang sudah dilakukan pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 mengenai kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19. Yang pertama itu ada keuangan negara dan daerah, di mana kebijakannya yaitu mengatur kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Yang kedua, ada stabilitas sistem keuangan, di mana kebijakan pemerintah yang dilakukan yaitu penanganan permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan negara. Kemudian ada anggaran belanja pemerintah pusat dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan dengan fokus pada belanja kepada yang pertama ada dalam bidang kesehatan, yang kedua ada di dalam bidang jaring pengaman sosial, yang ketiga ada di dalam bidang pemulihan perekonomian. Yang berikutnya ada dampak COVID-19 pada perekonomian Indonesia. Yang pertama yaitu perlambatan ekonomi yang berdampak pada penurunan pendapatan negara. Yang kedua ada terdepresiasinya nilai rupiah. Yang ketiga ada merosotnya indeks harga saham di pasar modal. Yang keempat ada likuiditas mengakibatkan terancamnya stabilitas perekonomian. Kemudian ada dampak COVID-19 pada organisasi atau instansi yang berskala besar maupun kecil. Pada organisasi kecil, dampak COVID-19 yaitu ketersediaan modal dan sumber daya. Pada organisasi besar, dampak COVID-19 yaitu pada fixed cost yang harus dikeluarkan relatif besar, sementara arus pendapatan pasti akan menurun. Dampak COVID-19 pada sektor pemerintah pusat dan daerah yaitu penurunan pendapatan karena penurunan aktivitas ekonomi masyarakat, sementara terjadi peningkatan belanja pemerintah khususnya untuk bidang kesehatan dan nasional.
Saya kira cukup sampai di sini presentasinya. Jangan lupa untuk di-like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.